Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya. Perkenalkan, nama saya Fiona Yulianti, absen 35 dari kelas 12 IPS 4. Jadi saya akan membahas tentang organisasi NAFTA. Apa sih kepanjangan NAFTA? NAFTA kepanjangan dari North American Free Trade Agreement, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Perdagangan Bebas Amerika Utara. Anggota NAFTA ada 3. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua ada Meksiko, yang ketiga ada Kanada. Latar belakang, NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Pada hakikatnya, NAFTA telah terbentuk sejak tahun 1988 karena sejak tahun tersebut telah dimulai kerjasama perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat itu, kerjasama ekonomi antara Kanada dan Amerika tersebut masih bersifat bilateral dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk diakibatkannya meningkatnya pengangguran dan banyaknya perusahaan-perusahaan Kanada yang memindahkan investasi ke Amerika Serikat. Lalu, pada dasarnya NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi tertentu hingga adanya perlakuan adil terhadap penanaman modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta. NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintah Kanada serta pemerintahan tuan rumah yaitu Amerika Serikat, dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994, di mana suatu organisasi pastinya mempunyai tujuan. Yang pertama, menghilangkan hambatan terhadap perdagangan dan memfasilitaskan pergerakan lintas batas barang dan jasa. Yang kedua, mempromosikan kondisi persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi. Yang keempat, ada memberikan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, membuat prosedur untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Yang keenam, ada menetapkan kerangka kerja untuk lebih lanjut, triteral, kerjasama regional, dan multilateral untuk memperluas manfaat NAFTA itu. Yang selanjutnya, mengatur impor dan produksi sesama anggota dan meningkatkan kegiatan ekonomi di antar negara anggota, lalu melindungi konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan keserasian lingkungan hidup. Lalu, dampak apa sih? Dampak positif yang berpengaruh dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Yang pertama, memperbesar jangkauan pasaran ekspor Indonesia di negara-negara NAFTA. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum biasa diproduksi sendiri oleh Indonesia. Yang ketiga, lebih mudah masuknya para investor-investor dari negara anggota NAFTA. Adapun dampak negatifnya bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Yang kedua, efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya. Di antaranya ekspor beras, Indonesia akan turun 70% dibandingkan Malaysia.
misalnya hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Adapun kendala NAFTA terhadap negara anggotanya. Yang pertama, faktor utama yaitu proses politik internal serangan 9/11 dan invasi Amerika Serikat kepada Irak. Proses politik internal dalam hal ini pemilihan umum yang hampir bersamaan diadakan di masing-masing negara anggota menyita perhatian masing-masing kepala negara dari persoalan di luar negeri menjadi permasalahan untuk meraih kembali tampuk kekuasaan di dalam negeri. Faktor kedua adalah serangan 9/11 yang merekonstruksi ulangan definisi Amerika Serikat tentang kawan dan lawan. Ketika Amerika Serikat semakin meningkatkan keamanan dalam negerinya dan memberikan perhatian yang positif, maka hubungan Amerika Serikat-Kanada pun tetap berlanjut dengan hangat. Namun Amerika Serikat tidak merasa Meksiko cukup membantu sehingga hubungan keduanya menjadi renggang. Faktor yang terakhir yang menyebabkan mundurnya integrasi adalah invasi Amerika Serikat ke Irak yang tidak mendapat dukungan dari Kanada dan Meksiko, karena posisi kedua negara dalam PBB sebagai penjaga perdamaian dan resolusi konflik, juga dikarenakan biaya yang sangat mahal jika tetap mendukung perang itu. Karena tidak mendapatkan dukungan yang diharapkan, hubungan Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko pun merenggang. Segitu saja presentasi dari saya tentang organisasi NAFTA. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.